ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wal awliya syuhada was salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Muhammad Kashwal Anwar bin Haji Isa wa khususan ila Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Bakri bin Muhammad Syata Al-Maghni Sayyidil Imam Nasar bin Muhammad Ibrahim As-Samarkandi ila Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajati mil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah syurutus salati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa jinabatin. Syurutus salati bermula syarat-syarat sahnya sembahyang khamsatun yaitu 5 macam. Ahaduha bermula yang pertamanya taharatun yaitu suci an hadasin daripada hadas wa jinabatin dan jinabat. Jadi yang pertama syarat sah sembahyang itu adalah suci daripada hadas. Hadas itu 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Wa jinabatin dan suci daripada junub. Padahal junub ini bagian daripada hadas besar. Ya, kalau hadas kecil itu adalah kada wudu. Hadas besar itu junub, haid, nifas, wiladah. Itu hadas besar. Lalu kenapa disambat wajinabatin? Padahal itu bagian daripada hadas. Ini ngarannya dalam ilmu balaghah zikrul khas ba'dal am. Hadas itu umum, hadas kecil, hadas besar. Namun disebutkan secara khusus adalah jinabat.
At-taharatu lughatan an-nazafatu wal khulusu minad danasi. At-taharatu bermula taharah itu lughatan secara bahasa. An-nazafatu yaitu nazafah, bersih. Wal khulusu dan selamat minad danasi daripada kotor. Taharah itu secara bahasa, cara lafziah dulu. Secara lafaz taharah itu adalah masdar dari tahura yathuru taharatan. Tahura yathuru taharatan. Fa'ula yaf'ulu fa'alatan. Sama kurang lebih hasuna yahsunu hasanatan. Yalah. Tahura yathuru taharatan. Maknanya suci. Nah, lalu taharah ini menjadi bahasa di dalam hukum fikih. Secara bahasa, taharah itu adalah an-nazafah, bersih. Wal khulusu dan selamat minad danasi dari kotoran. Jadi bila barang tuh bersih kada kotor tuh namanya taharah. Secara bahasa. Wa syar'an dan secara syariat. Taharah secara syariat ialah raf'ul man'il mutarattibi alal hadsi awin najisi. Wa syar'an dan secara syariat, secara agama, taharah itu ialah raf'ul man'i, mengangkat penghalang, al-murattibi yang terbit, alal hadasi atas hadas, awin najisi atau najis. Taharah secara hukum fikih ialah mengangkat penghalang. Mengangkat penghalang yang penghalang itu lahir daripada hadas atau najis. Ya bahasa kita aja na nyaman, taharah itu mengangkatakan hadas atau najis. Baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik najis mukhaffafah ataupun mutawassitah atau hadis muwallazah. Bila kita tuh mengangkatakan hadas kecil itu namanya bertaharah, bersuci. Bila kita mengangkatkan hadas besar itu namanya bertaharah, bersuci. Bila kita menghilangkan najis, baik najis mukhaffafah, mutawassitah, najis mughallazah, itu namanya taharah. Berarti kalau kita pahami, orang yang kotor itu belum tentu taharah secara syariat. Ini orang bersih, bukan kotor, orang bersih. Rambut bersih, muka bersih, tangan bersih, baju bersih, apa bersih. Taharah, ya. Secara bahasa. Secara agama, taharah tergantung. Nya bodoh kah kada? Ya kalau bila inya kada bodoh, berarti kada suci. Atau ini bersih, tapi najis. Najisnya apa? Najis tadi keguguran tahi cacak. Taharah? Tidak. Karena tidak suci dari najis. Nah sebaliknya, orang kotor karena tanah, tapi kada najis. Tapi rigat karena tanah, tapi kada najis.
Kemudian dia berwudu, suci lah. Suci secara toharah, secara syariat. Walaupun secara bahasa ini rigat kada. Rigat itu kan berarti kotor. Berarti kada taharah. Kada taharah menurut bahasa. Tapi kalau bahasa fikih ini suci itu. Suci daripada najis, suci daripada hadas. Maka orang bisa aja bersih, selawar bersih, tapi bersih, kopiah bersih, apapun bersih dari kotoran, bersih daripada najis, bahkan dia berwudu. Berarti ini orang namanya toharah secara lugat, toharah secara syariat. Hanya orang tahu bersih lah, belum bersih ya. Enak apa padahal orangnya bini-bini yang bersih pupur, sakanya belum bersih daripada haid, artinya belum toharah. Iyalah, kita kalau bersih lah udah aja, belum bang lagi aja. Padahal bersih banget bajunya tuh, artinya belum bersih secara syar'i, secara syariat. Karena bersih atau toharah secara syariat ialah dia sudah terangkat penghalang najis, penghalang yang lahir dari najis, terangkat najis, terangkat hadas. Habis pal'ulah, maka ayat taharatu anil hadsi, bermula yang pertama suci daripada hadas, al-wudu, yaitu berwudu. Jadi bila orang itu berwudu namanya suci daripada hadas kecil. Wahwa, dan bermula ia kalimat wudu bidhammil wawi, dengan dhammah waw. Yalah, wudu dhammah waw, wudu. Isti'malul ma'i, wudu ialah memakai air fi a'dain makhsusatin, pada anggota tertentu, mubtatahan biniyatin, dimulai dengan niat. Wudu, ngat wawnya dhammah, wudu. Wudu itu apa? Wudu ialah memakai air untuk anggota yang tertentu yang diawali dengan niat. Lain orang bertakon, wudu itu nang apa aja? Yang lelah wudu itu ialah memakai banyu atau menggunakan banyu untuk membasuh anggota yang tertentu, yaitu muha, tangan, kepala, betis. Biniatin, tapi dengan niat. Mubtatahan biniatin, dimulai dengan niat, itu namanya wudu. Wa bi fathiha, perhatikan, wa bi fathiha, dan dengan fathah waw. Ha itu kembali kepada waw. Wa bi fathiha, dan dengan fathah waw. Berarti apa wajarnya? Apa wajarnya, Mar? Tadi bidhammi dengan dhammah waw, wudu. Sekarang bi fathiha, fathah waw. Apa wajarnya? Waktu. Wudu ialah menggunakan air untuk membasuh anggota tertentu yang diawali dengan niat, itu wudu. Nah, sekarang wadu.
Kalau orang membaca kitab guru kah atau kita membaca wudu itu bahaya. Kenapa? Itu ada makna tertentu bila wudu. Wa bi fathiha, dan dengan fathah waw apa? Ma barang yutawaddau bihi, yang dibawa berwudu dengannya. Nah, betul? Barang yang dibawa wudu itu apa? Mar? Air. Perhatikan. Wudu itu adalah perbuatan. Wudu, bila dibaca wudu, itu adalah air yang diwudukan. Karena ada di kitab peramantai wudu aja. Wudu itu artinya banyu nang diwudukan. Berarti dia bukan perbuatan. Wudu perbuatan berwudu. Wudu air yang diwudukan. Nah, lalu dalam bahasa Jawa atau jadi bahasa Indonesia, orang menyambat ada waduk. Bah di sini asalnya waduk, lalu jadi bahasa Indonesia waduk. Waduk itu apa? Penampungan air. Ada nangan lah bahasa Indonesia waduk adalah waduk keleh, waduk. Ada nangan lamar. Rahmat saudara waduk. Nah, waduk itu kalau bahasa Indonesia adalah penampungan air. Itu waduk. Kalau dalam bahasa Arab, wudu itu adalah air yang dipakai berwudu. Itu watu. Jadi hati-hati baca kitab. Bila wudu itu perbuatan berwudu. Bila wudu banyak berwudu. Nah, wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal Isra'i. Ini bahasa kalau kita bahasa dalam hidup ini, memahami apapun dalam hidup itu, satu ada awal kejadian, ada pemulaan, ada akhir. Yang kedua ada sebab, ada akibat. Itu hidup tuh gitu. Nah, lalu kalau kita pertanyakan kenapa wudu itu diwajibkan Allah? Ya kalau itu satu, kalau hendak jawab pokok. Yang kedua, kapan wudu itu dimulai? Iyalah, kapan wudu itu dimulai? Kalau bahasa kitab, kapan wudu itu dipardukan Allah? Jawabannya, wa kana ibtida'u wujubihi, dan adalah ibtida'u wujubihi, permulaan wajibnya wudu, ma'a ibtida'i ba'imbai, bahasa kampung. Bahasa Indonesianya besertaan. Ibtida'i permulaan wujubil maktubati, wajibnya sembahyang 5 waktu lailatal Isra'i, pada malam Isra wal Mi'raj. Kapan wudu itu dipardukan? Baimbai lawan sembahyang, yaitu malam Isra Mi'raj. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj, maka subuh 27 Rajab dilajari, siangnya sudah wajib berwudu, baimbai sembahyang fardu. Kenapa? Jelas hari-hari.
Ingat, sembahyang yang pemulaan yang dikerjakan Nabi itu adalah sembahyang zuhur. Iyalah. Ada dalam kitab Fathul Qarib ada. Dalam Sabilal Muhtadin ada. Sembahyang itu nang di pemula nang pertama kali digawi Nabi dari nang 5 waktu itu adalah zuhur. Kenapa zuhur? Kenapa zuhur? Satu, Nabi Isra 27 Rajab sebelum subuh datang. Subuhnya kada digawi sembahyang, padahal sudah diparduakan. Kenapa? Karena belum dilajari. Subuhnya tuh kada digawi dulu sembahyang. Kenapa? Karena belum diajarkan cara berwudu, cara sembahyangnya. Setelah sembahyang subuh, setelah waktu subuh, Jibril turun. Lalu Jibril melajari Nabi cara berwudu, melajari Nabi cara sembahyang. Belajarnya mulai subuh, zuhurnya sembahyang. Paham? Nimbah subuh tuh Jibril turun melajari Rasulullah, begini Muhammad berwudu tuh begini syaratnya begini, berwudunya begini, pembatalnya begini, dan seterusnya. Sembahyang dilajari juga, syarat sah sembahyang begini, rukun sembahyang begini, pembatal sembahyang begini, dan seterusnya. Sudah? Lalu zuhur Nabi sembahyang. Zuhur Nabi sembahyang. Zuhurlah sembahyang yang 5 waktu yang pertama kali dikerjakan Nabi, bukan subuh. Makanya orang rajin menghitung mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adapun nang kita nang rajin itu mengenakan aja ya. Mengenakan aja. Nampak yuk contoh. Islam itu adalah 5 rukun. Pertama sembahyang. Maka orang bila kada sembahyang, Islamnya kada sempurna. Karena Islam itu sembahyangnya 5. Lihat 5. Isya, subuh, zuhur tuh orang Jawa nyambat lohor. Asar la, maghrib lam, Islam. Yalah. Jadi mungkin itu menghitung mulai isya subuh lohor Islam, asar Islam, maghrib Islam. Jadi bila orang ketinggalan zuhur, apa bacaannya? Isam. Ya Allah, kan Islam, Isam. Bila orang ketinggalan subuh, ngarannya ilam. Yalah. Nah, bila orang ketinggalan isya, apa deh? Selam. Bila orang ketinggalan maghrib, Islam. Yalah. Apa? Jadi orang Islam itu, ini menurut orang Jawa kayak itu tadi. Orang Islam itu adalah sembahyang 5 waktu. Karena sembahyang 5 waktu itulah Islam. Bila kurang dari 5 waktu itu kada Islam. Coba. Kurang apa? Maghrib, Islam. Kurang isya, Islam. Kurang asar, apa? Islam. Iyalah. Kurang zuhur, ilam. Kurang subuh, apa? Apa kurang subuh? Isam.
Apa? Ilam. Ayat Islam itu harus 5. Nah, lamun mengacu itu berarti Isya dulu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Iya, kalau menghitung itu, kalau kita memakai teori itu. Tapi teori asal sebenarnya itu adalah sembahyang yang pertama kali dilakukan Nabi adalah zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena zuhur, kada subuh, karena belum diajari cara berwudunya, cara sembahyangnya. Setelah sembahyang subuh, hanya dilajari berwudu dan sembahyang. Maka zuhurlah sembahyang. Ini pun isyarat. Kenapa zuhur nang pemulaan digawe Nabi? Itu sebagai isyarat bahwa Islam ini akan zuhur. Apa arti zuhur? Apa mari zuhur aja? Zahara ya zuhuru, zuhuran wa zuhuran. Apa artinya? Nampak. Itu isyarat bahwa Islam itu akan zuhur, akan nampak. Ternyata benar, Islam itu nampak, terkemuka di seluruh dunia. Orang tahu, sekalipun ada daerah kita nih ada orang yang kada mengenal Islam, makanya tapi Islam itu kita nampak. Islam itu zuhur, jadi Islam itu harus kita nampakkan. Habis kemudian wa syurutuhu ayyil wudu'i ila akhirih wallahu a'lam bisawab.